Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazria Awalia dari kelas B, Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan dua RPP. Yang pertama yaitu RPP lama dan yang kemudian kedua RPP baru. Sebelumnya, apa sih itu RPP? RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat jadi RPP. RPP ini adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Menurut Kemendikbud nomor 81A tahun 2013, Lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Komponen tersebut diwujudkan dalam format yang pertama yaitu judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian satuan pendidikannya apa, kelasnya, semesternya untuk semester apa, tema, kemudian subtema, alokasi dan waktu. Kemudian ada kompetensi inti atau KI. Setelahnya kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar atau KD itu ada banyak, dari KD 1 pada KI 1, KD 2 pada KI 2, KD 3 pada KI 3. Kemudian indikatornya sampai ke KD 4 pada KI 4. Dan juga indikatornya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah tujuan ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian ada media, alat, dan sumber pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Baru setelahnya ada pendahuluan. Dicantumkan dalam pendahuluan itu dari berdoa sampai memulai pembelajaran itu ditulis menitnya, kemudian masuk kegiatan inti, yaitu pemberian materi, kemudian yang terakhir penutup. Kemudian penilaian, jenis-jenis dan teknis penilaian dalam bentuk instrumen dan instrumen penilaian. Dan yang terakhir pedoman penskoran. Pada RPP lama bisa sampai berlembar-lembar dan isinya sangat mendetail dari awal guru masuk ke kelas sampai penutup. Karena sekarang kegiatan belajar mengajar melalui daring, waktu menjadi lebih singkat sehingga guru dalam mencantumkan media pembelajaran hanya video, foto, atau video dari YouTube dan tatap maya dari Zoom atau Google Meet. Sehingga guru harus kreatif agar peserta didik dapat bergerak, maka diberikan tugas. Contohnya bola basket bisa dibeli bola yang lebih murah atau bisa berkelompok dalam kelompok kecil. Seperti 2-4 orang. Dengan peserta didik lain yang memiliki bola basket, selain bersosial dengan sebayanya, mereka juga menjadi bergerak untuk mengerjakan tugas yang tanpa disadari untuk kebugaran jasmani juga. Guru hanya menyampaikan materi melalui tatap maya, sehingga peserta didik dan pengajar bisa berinteraksi agar terjadi diskusi, tanya jawab, dan lainnya. Pengambilan nilai dilakukan melalui keaktifan peserta didik saat tatap maya, kecepatan pengumpulan tugas, dan poin-poin rangkaian gerak dalam video tugas, seperti cara memegang bola, posisi tubuh saat mendribble, dari posisi tangan, posisi kaki, dan banyak lagi. Kemudian RPP yang baru hanya 1 lembar, lebih kompleks dan umum, sehingga kurang mendetail.
Namun isi dari pembuka sampai penutup masih sama, yang membedakan hanya lebih sedikit dan yang dipaparkan di RPP yang baru tersebut. Dari kompetensi inti, kompetensi dasar masih sama. Hanya saja di RPP baru dipersingkat saat pembahasan materi, penilaian, tapi yang lainnya masih sama seperti yang lama. Hakikat RPP. Menurut Kemendikbud nomor 65 tahun 2013, standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran dan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menurut Kemendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran 4, tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Sementara itu, menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik atau suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok. Dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pengawas atau dinas pendidikan. Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar merupakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekian yang dapat saya presentasikan atau saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.